Yang menciptakan nama band Naif itu saya. Band Naif? Naif. Oh ya? Yang bikin ininya Adit Sopo Jarwo. Gimana pertemuan antara si Adit ketemu Sopo dan Jarwo. Kalau berpikir itu ancaman. Selamat sore teman-teman, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini dengan Bapak Dodo Asmoro yang merupakan seorang muralis ya atau seniman yang mungkin nanti kita akan gali-gali lebih dalam lagi mengenai kehidupan beliau. Nah, mungkin boleh diceritain Pak mungkin perjalanan Bapak dari awal berkecimpung di dunia seni gitu. Awalnya itu memang sebelumnya kan saya kerja di dunia advertising ya. Terus waktu itu ada perampingan sejak ada corona itu. Akhirnya saya kena perampingan juga. Terus setelah itu udah saya kerja online aja. Jadi online itu buat buku anak, buat ilustrasi, terus kayak lomba-lomba ilustrasi juga. Terus sampai akhirnya tertarik waktu tahun 2023 atau 2022 itu lihat mural. Ya udah habis itu saya nekat nyebur ikut mural gitu, ikut lomba mural. Walaupun nggak menang tapi situ saya merasa excited gitu, senang. Akhirnya sampai sekarang. Backgroundnya saya sendiri kan, pendidikan saya kan D3 seni rupa di Institut Kesenian Jakarta. Oh oke, jadi memang sudah satu jurusan lah ya dengan satu arah. Satu arah, betul. Kalau misalnya tadi dari cerita Bapak, sebenarnya kan dimulainya dari cerita anak sama online tuh, baru ke mural. Nah, tapi apa sih titik balik yang sebenarnya Bapak berasa, oh iya emang aku mau dalemin atau mau dispesialisasiin ke mural atau ada sosok tertentu atau karya tertentu yang Bapak, wah ya udah deh aku kesini aja gitu. Sebenarnya sih accidental ya. Accidental itu sebenarnya memang saya kan waktu saya kuliah pun sampai saya kerja di dunia animasi juga, itu kan sebenarnya tertarik banget gitu sama komik ya. Komik itu sosok idola komikus saya tuh ada orang US ya namanya Alex Ross. Gitu kan, Alex Ross, terus Jim Lee ya dan beberapa yang lainnya dari Korea juga ada. Tapi untuk masuk ke dunia mural ini karena memang gayanya Alex Ross pun ada sedikit mural gitu. Jadi posterikal gitu. Jadi menarik saya untuk mendalami dan saya pengen ngegabungin antara komik dan mural gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang di sinilah. Kalau misalnya jenis seni yang lain Bapak pernah juga coba nggak? Oh, jenis seni yang lain ya paling nyanyi ya. Oh nyanyi Ngeband. ngeband. Oh ngeband juga ya Pak? Iya itu beberapa kali juga bikin band juga waktu SMA sampai kuliah. Kebetulan juga di IKJ kan waktu tahun 94 sampai tahun 2000 itu kan band semua tuh ya. Akhirnya ya pernah juga sih. Saya vokal, banyak kan vokal. Oh vokal, berarti suaranya keren. Satu lagi nih ada gimmick nih apa? Itu loh yang bikin yang menciptakan nama band Naif itu saya. Band Naif? Naif. Oh ya? Itu tahun 94. Berarti Bapak kenal? Lu kenal banget, satu angkatan. Jadi saya yang bikin nama Naif itu saya. Oh oke. Itu bisa dicek. Itu tercetusnya dari mana Pak inspirasinya Pak? Kok bisa Naif? Naif itu kan waktu si nggak salah pemain bassnya ya si Emil sama si David itu. Dia ngasih demo lagunya Benci Libur sama satu lagi Planet Cinta ya kan. Didengerin tuh, kasih denger ke kita semua tuh satu angkatan. Saya cuma bilang, oh lagu lu naif banget, gitu kan. Cocoknya Naif deh nama band lu. Akhirnya dipakai. Wah seru. Akhirnya dipakai sampai sekarang dan sampai dia bubar. Nggak tahu mau gabung lagi apa enggak. Tapi Bapak dapat royalti nggak waktu itu? Royalti pertemanan. Apa pertemanan? Jadi karena ikhlas, semoga ada yang balas. Oh ya. Nanti Tuhan yang ngasih rezekinya. Oke, mungkin balik lagi Pak. Waktu itu Bapak memang kerjanya itu di salah satu perusahaan lah ya, perusahaan ya. Nah, itu masih berkaitan dengan jurusannya atau bagaimana? Kebetulan masih, karena kan waktu di
kuliah kan saya desain grafis. Terus ketika kerja tuh pertama di dunia animasi, terus setelah itu masih manual, desain apa bukan desain, jadi masih animasi yang manual, pakai 2D gitu kan, 2D. Terus setelah itu tahun berapa itu baru ke MD. MD itu saya konsep designer. Konsep designer itu yang bikin ininya ada Sopojarwo. Jadi kayak properti, terus pemain-pemain di belakangnya ada Sopojarwo. Jadi waktu itu di Sopojarwonya itu saya berkecimpung di dunia yang layar lebarnya. Gimana pertemuan antara si Adit ketemu Sopo dan Jarwo. Itu sejarahnya. Nah, di situ saya ikut andil di situ. Oh, oke. Menarik. Nah, Bapak kan sering kompetisi juga ya, akhir-akhir ini ya. Udah berapa kali Pak kompetisi, Pak? Kalau kompetisi itu bisa berapa kali ya? Sebulan tuh bisa 2 atau 1. Dia rata-rata sih 2. Dan udah berapa banyak yang Bapak menangkan? Ya pokoknya gini, kalau saya menang saya posting, kalau enggak saya enggak saya posting. Nah, kan Bapak udah sering menang nih kalau saya cek di IG-nya. Nah, apa tuh? Apa kunci suksesnya, Pak? Gitu. Nah, kunci suksesnya sebenarnya apa ya? Ngikutin lah perkembangan mural. Jadi kan dinamika lomba itu kan nggak bisa ditebak. Jadi ada juri yang seleranya kayak seperti ini, ada juri yang di daerah tuh yang seperti ini. Jadi nggak bisa ada ukuran gitu. Tapi happy-nya itu kita ngikutin ngumpulnya itu, terus ngobrol sama teman-teman, ketemu sesama pemural, dan itu asik banget dan ngobrolnya juga enak gitu. Terus kita berkarya juga bisa bebas, nggak terkungkung sama batasan-batasan aliran, batasan apa. Ya kalau berkarya tuh biasanya memang buat pameran juga beberapa kali. Ya itulah saya bisa alirannya pun bisa ngikutin apa yang saya mau gitu. Nggak mesti ngikutin alur tema atau kemauan si pemesan. Ya, nggak yang konvensional gitu. Jadi saya kan juga senang menggabungin namanya dunia sekarang. Jadi misalnya cek gambarnya itu ada orang yang udah tua gitu tuh, tapi dia pakai kacamata virtual yang AI gitu. Dia tuh sambil makan sirih, tapi dia sambil ngeliat nonton kacamata Google gitu. Terus di visualnya tuh si pemain wayang itu robot gitu. Jadi mau menunjukin betapa kebudayaan kita tuh bisa jadi hilang kalau nggak kita lestarikan. Jadi itu pengen menyadarkan bahwa generasi sekarang tuh apa-apa teknologi apa-apa AI, dan sebentar lagi mau diambil alih robot. Nah, ini seru nih Pak ngomongin AI, karena kan sekarang makin banyak nih orang pakai AI untuk bikin karya seni. Nah, menurut Bapak gimana nih? Kalau saya sendiri tidak, dalam istilah tidak mengharamkan ya, pakai AI, terserah silakan. Karena itu kan kayak pergeseran waktu zaman dulu itu pergeseran antara, kalau saya sebagai seniman tuh seniman manual. Akhirnya ada muncul Photoshop, ada muncul komputer. Nah, itu kayak gitu aja sama gitu. Tapi tinggal kita pelaku seninya aja bagaimana caranya mengakomodir itu gitu loh. Keseimbangan antara berkesenian terus dengan teknologi kita gabungin ya, kalau bisa yang nggak bisa dipungkirin yang namanya AI itu ada di sekitar kita sekarang. Jadi yang penting kita punya kesadaran bahwa ini seni yang sesungguhnya, ini seni yang harus dikembangkan, ini seni yang harus dilestarikan. Nah, ini kalau AI ini seni serapan dari bermacam-macam seniman membuat sesuatu kan, akhirnya diserap sama AI gitu kan. Ya itu kayak semacam rangkuman gitu. Nah, itulah. Ya kita mesti belajar cara milah-milah, cara mengambilnya itu. Berarti kalau boleh dirangkum itu jangan ditolak pertumbuhan kontennya, tapi gimana caranya kita bisa adaptasi gitu ya Pak? Kita bisa adaptasi dengan itu. Walaupun udah tua, sekalipun ya seenggaknya tahu lah, seenggaknya bisa ngelihat itu sebagai perkembangan dunia seni atau dunia digital zaman sekarang.
Nah, menurut Bapak dengan adanya AI itu jadi ancaman nggak sih Pak buat seni karya yang dibuat oleh manusia? Kalau berpikir itu ancaman, Hmm. kalau berpikir itu jadi ancaman bener. Jadi kuncinya tuh pada diri kita, kesadaran kita sebagai manusia. Kesadaran kita sebagai manusia yang pelaku seni, yang ingin berkesenian. Oh, semua itu kan juga seni itu kan awalnya memang meniru kan. Ya. Kita dari yang zaman dulu, dari zaman sekarang, semua kan meniru, kita menyadur, kita bukan menjiplak ya. Jadi melihat sesuatu yang sudah dilakukan orang dulu. Sama ya juga begitu. Kan kumpulan yang bagus-bagus malah. Yang mestinya malah kita bisa melihat bener. Nah, itu tadi. Maksudnya kalau memang itu jadi ancaman buat para pelaku seni, ya itu ancaman. Tapi kalau itu menjadi sebuah metode pembelajaran, metode praktis dalam melihat sesuatu untuk berkembang, itu bisa jadi ilmu sendiri. Dan itu nggak bisa kita tolak karena itu pasti ada gitu di sekitar kita. Pesan-pesan Bapak ya ke generasi sekarang tentang seni, tentang kebudayaan Indonesia, tentang moral juga boleh mungkin Pak. Sebisa mungkin berkarya lah. Kalaupun enggan berkarya, ya minimal 1 hari 2 jam berkarya, menggambar saja di buku atau di mana dengan bisa cari kertas, pokoknya membuat sketsa. Karena itu bisa menstimulir apa ya, berkesenian kita gitu loh. Artinya kita visi kita dalam membuat sesuatu, kreasi kita, itu juga bisa berkembang gitu ke pikiran kita yang paling dalam itu untuk membuat sesuatu apapun itu. Jadi semangat aja lah berkarya gitu.